Aku ya dari pertama aku udah bilang untuk mereka berdua, kalian yang bertikai, kalian harus menyelesaikan. Oke. Eh, Adapun kalian saling lapor melapor, kalian yang tahu. Sekarang kalian cabut mencabut, kalian juga yang tahu. Saya nggak tahu menahu urusannya. Yang saya mau adalah damai sejahtera. Da- eh, yang saya mau tuh damai sejahtera. Cuman itu yang saya mau. Jadi kalau mereka bertikai, teruskan saja. Kalian bertikai mau sampai di mana? Tuh anak-anak nggak kalian pikirin. Nah sekarang kalian kayak gitu. Kalau memang betul udah adem, ya saya juga seneng. Ya kan? Gimana saya mau bilang apa namanya? Misah-misahkan itu dari ini. Yang bertikai mereka, yang ada mereka, yang ini mereka, biar saja mereka berdua yang menyelesaikan. Mam, ini kan awal percaturan kan soal yang akhirnya katanya Ainara nggak dapet. Nah, menurut Mami harusnya gimana sih royalti? Ya, memang harusnya Inara nggak dapat itu royalti, tapi itu milik anak-anak. Itu milik anak-anak. Ketika apa bilang? Ketika nanti Virgo udah nggak ada. Itu asetnya anak-anak. Dan kalau sampai nanti di kemudian hari ada apa-apa, saya juga jadi tatakan untuk cucu saya. Tapi yang lurus-lurus, jangan berdalihkan anak. Terus ini nggak begitu. Gitu. Perjuangan pasti semua ditutup dong. Betul. Perjuangan ya perjuangan, tapi kan lagu itu nggak bisa dibilang itu jadi apa ya, harta gunung gini nggak bisa. Lagu itu ketika orang membuat notasi, seorang membuat lagi syair, baru dia bisa dapat sharing. Karena berbuatnya sharing kan gitu. Tapi ketika yang sendiri bikin hanya cuma inspirasi. Terus kalau saya duduk di situ ada ayam lewat terus ketabrak, saya bikin lagu, ayam dapat ini, dapat royalti. Ya iya, itu pakai logika gitu loh. Tapi diwariskan bisa Diwariskan. Nah itu warisan dari anak-anak ketika papanya nggak ada. buat anak. Iya, Tapi ceritanya abang memang menjual itu ke label apa gimana sih, Mam? iya itu dari dulu memang label yang megang. Lagu saya juga ada yang saya kasih sama dia. Atas nama dia saya bikin malah. Lagu yang mana? Ada banyak lah. Kayak lagu duka, itu kan lagu saya. Saya kasih Virgon itu dibawain. Mami yang ciptain. Iya, Mami nanti cover doang. iya. Harusnya Mami dapat juga dong. Saya enggak. Anak-anak juga, anak saya udah ya bawa itu dengan bagus juga. Ya itu kan ada cucu, saya juga kan kebagian juga kan gitu. Tapi kepemilikan lagu-lagunya Abang Virgon tuh siapa yang memiliki, Mam? Harusnya Kepemilikan lagu-lagu itu label apa abang? Virgon. Virgon, kontraknya sampai kapan kan gitu. Jadi nggak bisa dibilang lucu juga ya. Akhirnya nanti coba tanya dulu di belahan dunia mana yang ada pernah ngeklaim lagu itu inspirasinya dari saya, jadi saya ikut ngambil itu royalti. Coba penyanyi-penyanyi dunia tuh pada mampus-mampus, pada mukat-mukat aja nggak ada yang ini. Perceraian artis-artis top dunia ada nggak? Nggak ada. Malu kita ntar. Ya kan? Kita mah orang bodoh, orang nggak tahu hukum, tapi dasar-dasar orang berkarya bikin lagu kan kita tahu. Ya tapi harusnya jangan sampai saling lapor lah ya. Nah itu dia, itu dia. Udah bagus lah kalau damai sejahtera ya kan. Biar anak-anak juga nggak luntang-lantung, jadi nggak bingung. Dari betul-betul nggak muncul di TV, di sosmed ya. Iya, Anak-anak ntar di masa depan baca soalnya ya kan. iya. Tapi sudah sejauh mana sih, Mam, penyelesaian damainya? Mami dikasih tahu nggak? Enggak, saya orangnya gini. Kalau mereka bisa menyelesaikan, saya nggak turut campur. Tapi ketika dia bilang, Mam, ini seperti semi ini, baru saya mau ikutan di dalamnya.
sekian gitu dari royalti dikasih sekian untuk anak-anak. Enggak. Bagaimana juga kan Virgon kalau dulu dia setor sama Ina karena kan Ina yang harus nyimpen uangnya. Kalau sekarang kan dia bukan Ina bukan istrinya Virgon lagi. Setidaknya kan Virgon tuh sudah ada kehidupan lagi untuk ini. Virgon itu berangkat dari rumah nggak bawa apa-apa loh. Cuman bawa kolor, handphone, sama dompet. Bajunya aja belakangan diambil. Alat-alat di studio tuh di musik di studio kan ada di atas kan ada alat-alat tuh itu diambil sama apa kru-krunya karena dia jadi kayak berhenti bekerja gitu gitu jadi ya biar aja lah mereka selesain berdua. Tapi yang jelas mami udah lega deh ya, nggak Belum ada ya, keperluan lagi. ya lega lumayan lah lumayan belum selama ini ya iya jangan kita nanti itu kan hak patennya pencipta itu nggak bisa itu nggak ada kita Ina mau perjuangan untuk anaknya juga. nggak bisa dasarnya itu bukan harta gono gini. Kalau mau memperjuangkan deposito untuk anak-anak. Itu juga nggak bisa kau tuntut. Paling kau bilang, ayolah untuk anak-anak jangan ya, kamu jangan habis-habisin. Anak-anak kan perlu sekolah besok. Ini kan begini kan, begitu. Bukan inspirasi. Iya. Yang ada kata orang apa sih ini orang. Akhirnya kan dia dicela kan, ya kan dicela, dibilang serakah, dibilang ini, dibilang ono kan gitu. Aku ngerti dia memperjuangkan itu untuk anak-anak tapi nggak begitu caranya. Kalaupun itu betul gitu loh. Nah, aku nggak ketemu, cuman adalah komunikasi. Terakhir ngobrol apa? Adalah komunikasi sama Ella, sama itu, sama adikku. Kemarin kan adikku ada yang stroke kan satu tuh. Jadi dia datang lah ke tempat adikku gitu lihat tantenya. Udah gitu. Oh, aku nggak tinggal sama mami semenjak Oh enggak dia sendiri. punya rumah sendiri apa ngontrak? Dia masih kos. Lagi kos. Seriusan? Kos. Rumahnya bagi dua apa memang buat Gitu enggak dia mau jual lah untuk anak-anak gitu. Bukan tidak mau dijual itu miliknya anak-anak. Mobil nggak dibawa kan sama dia. Untuk anak-anak semua. Iya antar jemput sekolah walaupun mamanya ada mobilnya kan gitu. kenapa nggak ikut mami aja daripada mau kos? Enggak lah. Dia butuh tenang. Kemarin itu butuh orang bikin lagu itu nggak segampang itu kan gitu. Kita aja nggak berani diganggu. Nggak berani. Kali aja dari masalah ini dia punya inspirasi bikin lagu lagi. Ya itu yang saya diharapkan gitu. Biar aja lah dulu berjalan. Kalau nanti udah tenang, udah ini, dia kan pasti juga kan karena dia kemarin nggak mau diganggu kan. Jadi dia ngumpetin diri, terus nggak mau ngomong, nggak mau ini, takut berantakan semua. Besok anak-anaknya itu mak bapaknya bertikai, emaknya ngomong gini, bapaknya ngomong kayak gini. Itu yang dia jaga selama ini. Dia makan gini nggak mau bicara. Terus diam. Mana dilihat kalian nggak ada kan? Emaknya yang gini-gini kan. Nah kalau dia kan nggak diem. Nggak mau dia. Orang kita tanya dia nggak mau ngomong. Ketemu juga nggak mau ngomong. Ketemu wartawan itu pengadilan juga. Memang nggak mau. Ya doain aja ya. Gitu kan. Puyeng kan. Ya itulah itunya. Tapi di antara mereka udah clear ya kasusnya ada kasus yang perlu lagi. Nggak tahu ya. Karena saya bilang sama dia, tolong kalian clearin berdua. Karena kalian yang pemilik permasalahan itu kalian berdua. Kita ini orang tua. Kemarin-kemarin udah bicara, udah banyak ngomong ini kamu salah, ini anu itu adalah nasihat untuk Inara. Bahwasannya dia melakukan hal kayak gitu tuh nggak pantas, kan gitu. Mudah-mudahan berubah, ya kan? Dia bisa jalani hidup nanti di kemudian hari sama suami yang baru. Dia laksanain apa yang saya butir-butir apa yang saya kasih sama dia kemarin, kan gitu. Karena Ina juga ke mamanya kurang dekat. Aku sebenarnya sayang loh sama dia. Tapi Ya gitu.
Tapi ya semua udah terjadi, mau diapain, ya kan? Biarlah jadi pengalaman hidup, sesi pembelajaran hidup untuk mendewasakan diri dua-duanya, untuk mereka berdua, nggak terkecuali. Itu aja sih, saya berdoa sih biar jadi baik semuanya. Anak-anaknya juga baik, sehat semua. Inarnya juga sehat, bisa cari uang juga, biar dia juga nggak stres. Kan gitu. Dia gegabah kan kemarin. Dia umbar-umbar di aur-aur itu berita ke sono kemari. Kan gitu. Tapi ya sudah, mau diapain lagi. Udah terjadi, ya kan? Apa yang membuat mami sayang tuh Kak Ina? Apa ya? Anak itu sebenarnya kurang kasih sayang dari orang tuanya, kurang tatar dari ibunya. Itu sih yang bikin aku gini kan. Selama ini juga kan deket sama dia, aku ganti ibunya kadang-kadang aku. Ya itulah, udah nggak bisa dihubungin lagi. Terlalu banyak ini, udah terlalu banyak peristiwa yang lewat gitu. Udah nggak bisa lagi ditarik mundur kan. Ya udah, mudah-mudahan dia juga bahagia. Mudah-mudahan kedepannya semuanya baik-baik Baik, dengan jalannya masing-masing. iya. Harapannya kayak gitu. Anak-anak penuh sehat, sukses, berhasil. Amin amin, kayak gitu ya. Semua kita juga ngarepinnya nggak ada yang mau yang aku ngelihat kan kemarin anak-anak sakit aja ya. Dia keluar sana cari uang apa segala macam itu. Nyeri loh di sini. Kan nyeri kan? Nah itu. Ya, ada banyak kesalahan-kesalahan. Mudah-mudahan kesalahan-kesalahan itu bekal dia di kemudian hari untuk benahi diri kan gitu. Belajar dewasa. Iya, sesi pembelajaran diri kan harus mengalami dulu, ya kan? Kalau nggak dengan permasalahan tersebut maka dia akan lebih dewasa, lebih menyikapi, ya kan? Tahu mana yang tidak, mana yang harus, mana yang bukan kan gitu. Iya udah gitu. Maafin mam, jadi mami nangis. Ya gitulah. Mungkin sedikit dari abang boleh nggak? Boleh. Tanggapannya gimana? Abang Firgon sudah berdamai semua persoalannya dengan Inara. Ya, itulah ya yang namanya juga hidup ya. Iya. Dan semua orang kan macam-macam, ada yang bisa apa ya, menanggapi setiap masalah dengan baik, ada yang enggak, ada yang harus terjadi dulu yang emosional dulu lah itu ya. Ya mau gimana lagi, mungkin yang kemarin-kemarin itu mungkin belum dewasa masing-masing ya. Karena belum bisa ngontrol emosi ya. Nah, pada saat udah terlanjur, ya udah nggak bisa lagi kayak gimana, ya kan. Tapi apapun itu namanya manusia, ya pesan aku sih sama Kak Ina, sama Bang Firgun juga, yang udah terjadi, sudah terjadi aja. Dan kalau saat ini, kalaupun udah berakhir, ya masih bisa silaturahmi, masih bisa berteman baik. Karena kan toh juga kan Kak Ina kan tetap anaknya Bang Firgun, anak-anaknya juga anaknya Bang Firgon. Dan Mbak Kak Ina juga mamanya anak-anaknya Bang Firgon. Jadi nggak mungkin bisa ini kan. Jadi ya tetap jadi orang baik semua lah, gitu sih pesan aku. Mengesampingkan ego demi anak. Iya betul, biar gimana pun tetap kan mereka berdua kan orang tuanya, ya kan. Anak mama kecil. Betul, jadi ya untuk anak harus bisa buang ego lah gitu, Biar harus berkorban. lebih dewasa ya gitu, harus bisa cari cara gimana supaya anak-anaknya terpenuhi kasih sayang ibu dan ayah gitu. Tapi tahu nggak sih bang, akhirnya yang membuat mereka bisa damai gitu. Sama, karena aku juga kan kerja, udah kurang ngikutin sih gitu. Paling kalau lagi nonton media paling lihat gitu sih.
bahkan ketemu pun udah jarang juga kan. Sama aku juga jarang ketemu kan. Paling aku jalannya sama mami. Sama kakak bilang. Iya. Sosok abang seperti apa sih Bang Setun? Orangnya baik kok, cuman mungkin ya namanya juga cowok ya kadang agak cuek. Sebenarnya sih bukan cuek beneran, tapi ya namanya laki-laki kan. Paling cuma ya kan nggak bisa ditutup juga kan. Ya kalau udah itu pilihan kita ya kita harus berterima. Ya kalau misalkan nggak berterima seperti apa sifatnya, ya ngomong gitu. Menurut aku sih yang dewasa itu apalagi sudah berkeluarga, apapun itu harus dibicarakan, jangan diam-diaman. Ya kan nanti ketika nggak sesuai dengan ekspektasi, dia sendiri yang menggerutu. Padahal kan sudah punyanya, gitu kan? Tinggal ngomong aja berdua komunikasi, apa susahnya ya? Ya tapi itulah sudah terjadi mau gimana lagi kan? Nah belajarlah dari situ gitu sih. Alhamdulillah sudah berdamai. Sudah berdamai gitu. Bagus lah gitu. Semoga tidak ada persoalan. Jangan lagi lah. Amin, jangan. amin. Itu Kasihan. harapannya. Semoga tidak ada saling lapor. Enggak ada. Ya, biar bagaimana kan kalau dia kalaupun salah satu atau Virgon atau Inara yang masuk penjara kan, aku ngeliat cucuku gimana tuh? Sakitnya ampun-ampun kan aku. Ya itu harus itulah. Ya karena kan mereka masih kecil-kecil, jadi pasti butuh figur ayah dan ibu kan, gitu. Jadi itu harus benar-benar diperhatiin, gitu sih. Ya, Iya. ya sama-sama. Kemudian